Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait salah satu hukum adat yang ada di Indonesia. Yang mana pada kali ini saya akan membawakan dari Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, yakni suku Dayak Kanyayan. Sebelum memaparkan apa sih hukum adat yang ada di suku Dayak Kanyayan, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih dari pengertian hukum adat dan dari mana sih sumber hukum adat itu. Hukum adat adalah suatu aturan atau serangkaian aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak tertulis dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Tentunya hukum adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Lalu yang kedua adalah pepatah-pepatah adat, dan yang terakhir adalah jurisprudensi adat atau keputusan kepala adat setempat. Seluruh suku Dayak yang berada di Kabupaten Landak, termasuk salah satunya adalah suku Dayak Kanyayan, telah diakui secara hukum. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak Kanyayan adalah salah satu subsuku Dayak terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dayak Kanyayan tidak hanya dikenal dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi saja, akan tetapi dalam penyebaran bahasanya. Dayak Kanyayan jauh lebih luas dari bahasa-bahasa Dayak yang lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Suku Dayak Kanyayan memiliki berbagai tatanan kehidupan atau kebiasaan adat istiadat yang dijalankan. Hukum adat Dayak Kanyayan mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut dengan Binua. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung yang dulunya adalah radang atau bantang. Pada dasarnya, adat Dayak Kanyayan bersifat seremoni dan terdapat adat hidup, adat kematian, adat patahunan, adat kepercayaan, dan adat budaya. Sedangkan hukum adatnya terdiri dari adat Badarah Cala Merah, adat Badarah Putih, dan adat Nakmajahana atau adat Sukan Kabubu, Kak Pasoh, Lawak Karmigi. Adat Badarah Calah adalah hukum adat yang berhubungan dengan kasus perkelahian, pembunuhan atau pengancaman terhadap hidup seseorang. Sedangkan adat Badarah Putih adalah adat yang mengatur mengenai sanksi sosial kultural yang diberikan pada seseorang ketika terjadi pelanggaran moral, seperti terjadinya pelanggaran illegal sexual intercourse, berhubungan seksual dengan orang yang sudah menikah, atau melakukan kekerasan seksual. Kemudian, adat Nakmajahana adalah hukum adat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan etiket pergaulan, seperti mengancam hak-hak seseorang, gosip atau capa molot, dan etiket atau basa. Setelah saya analisis dari berbagai jurnal, bahwasannya hukum adat yang terdapat dalam suku Dayak Kanyayan bercorak komunal, religio-magis, konkret, dan kontan. Tentunya hukum adat yang terdapat dalam suku Dayak Kanyayan dipengaruhi oleh hal-hal magis atau animisme dan agama. Dalam hal ini, fungsi hukum adat dalam masyarakat suku Dayak Kanyayan sebagai media resolusi konflik. Masyarakat Dayak Kanyayan memiliki sistem perkawinan yang diturunkan langsung oleh para leluhur, dan tradisi ini tetap dilaksanakan hingga saat ini. Bagi masyarakat Dayak Kanyayan, perkawinan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan bukan hanya melibatkan dua mempelai, akan tetapi melibatkan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan yang mana proses perkawinan pada suku Dayak Kanyayan ini dimulai dari ikat kata atau tunangan. Pada masyarakat suku Dayak Kanyayan, biasanya terdapat orang yang menghubungkan kedua belah pihak atau yang biasa disebut dengan pucara atau potani.
saya akan membahas mengenai hak ulayat yang terdapat dalam masyarakat adat Dayak Kanayat. Hak ulayat yang dimiliki oleh suku Dayak Kanayan dimiliki oleh individual dan sebagian kelompok, yang mana digunakan sebagai kebun buah dan kebun karet. Konsep hutan adat pada Dayak Kanayan disebut dengan Palasaran Palaya, yang memadukan tanah dengan fungsi-fungsi bagi kehidupan manusia. Adapun batas-batasan teritorial pengelolaan sumber daya alam pada satu kampung atau ampusa kampongan, berbagai fungsi yang dikenal adalah tanah keramat atau panyugu, padagi, pantula, dan lain-lain, tempat berburu dan tempat berladang atau balu butatu, bawas, tanah bersawah atau tawa, bancah, dan perkebunan rakyat seperti Kabon Gatah, Kampung Buah, dan ada pula cagar budaya yang disebut juga sebagai Timawang. Selain itu juga terdapat tanah kolap tornat pusaka atau yang biasa disebut tanah yang dingin, yang merupakan tanah perjanjian adat yang turun-temurun harus tetap diabadikan atau menjadi pusaka. Menurut beberapa sumber, bahwasannya tanah adat sesungguhnya tidak dapat diperjualbelikan, meskipun hal ini tidak lagi dipatuhi secara baik. Bahkan jika seluruh anggota keluarga telah meninggalkan kampung halaman, maka alangkah baiknya anak tertua bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga seluruh tanah keluarga tersebut, namun tidak dapat menjualnya kepada pihak lain. Itu saja yang dapat saya paparkan terkait hukum adat yang terdapat dalam suku Dayak Kanayan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat penyebutan atau terdapat kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.